pagi adik-adik, shalom. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Oh iya adik-adik, walaupun di situasi pandemi seperti ini, kakak harap kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat ya adik-adik. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Pekat PA. Adik-adik tetap masih bangkit berdiri ya, karena kita masih ingin memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 215 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak lain yang telah mempersiapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan dapat kami pahami dan diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dan membuka Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Adik-adik, nanti kita baca Mazmur Pujiannya secara bersama-sama ya. Adik-adik sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya adik-adik?
Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Demikian Mazmur pujian pada hari ini. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 36 bait yang pertama. Kidung Ceria 36 bait yang pertama. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amatkan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga kami bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan, dan Tuhan juga mau mendiamkan suara-suara yang mengganggu kami. Biarlah suara Roh Kudus saja yang boleh kami dengar, dan suara Roh Kudus saja yang boleh menuntun membimbing kami sehingga kami boleh mengerti, memahami berita firman Tuhan hari ini, dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian,
perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kakak Ciko akan memberitakan firman untuk adik-adik di kelas TKB dan TKC. Adik-adik boleh dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, hari ini Kakak Ciko mau menceritakan tentang Yakub. Lihat gambar di samping ini. Yakub adik-adik mempunyai 12 anak. Yakub mempunyai 12 anak. Salah satunya adalah Yehuda. Nah, adik-adik, pada saat itu Yakub dan keluarganya sedang mengalami kelaparan. Tidak ada nasi, tidak ada ikan, tidak ada sayuran untuk mereka makan. Sehingga adik-adik, Yakub menyuruh anaknya Yehuda untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tetapi adik-adik, Yehuda tidak mau pergi ke Mesir kalau adiknya yang bernama Benyamin tidak ikut ke Mesir. Wah, adik-adik, Yakub pada saat itu merasa takut kalau Benyamin ikut, Benyamin tidak diperbolehkan pulang. Benyamin harus tinggal di Mesir. Tetapi adik-adik, di tengah ketakutan yang dirasakan oleh Yakub tetap percaya loh. Yakub tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong mereka. Sehingga Yakub yang tadinya takut, tadinya khawatir, itu menjadi berani. Yakub menjadi berani adik-adik, karena Yakub percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Yakub dan keluarga mereka. Tuhan akan menyertai Benyamin sehingga Benyamin boleh pulang bersama-sama dengan Yehuda ke rumah mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk tidak takut sama seperti Yakub. Untuk tidak takut sama seperti Yakub. Kenapa? Karena ada Tuhan. Adik-adik. Tuhan pasti mau menolong kita. Tuhan pasti mau melindungi kita. Tuhan pasti mau menyertai kita. Sehingga adik-adik kita tidak perlu merasa takut. Tapi adik-adik, kita juga harus mau berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan, pertolongan kepada Tuhan. Oke adik-adik, jadi ketika adik-adik merasa takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan agar adik-adik
ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Oke adik-adik, bisa ya? Kakak Ciko yakin adik-adik pasti bisa. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Sudah ya? Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 90 bait yang pertama. Kidung Ceria 90 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan bisa menempatkan kami di negara Indonesia ini. Tuhan juga bisa memberikan kami bangsa yang kaya akan hasil buminya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya biarlah anak-anak Tuhan di dalam bangsa dan negara Indonesia ini boleh bersatu. Anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Anak-anak Tuhan boleh membangun bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden, Tuhan Yesus berkati para wakilnya juga, Tuhan berkati para jajaran kabinet menteri, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan berkati, Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan kedamaian, dan Tuhan berikan kesejahteraan, juga senantiasa kemakmuran dan kelimpahan untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di dunia ini, agar gereja-gereja ini ya Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan kiranya mau memberkati GPIB Yudea, agar kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati presbiter, Tuhan kiranya mau memberkati Kenam Pelkat, bidang-bidang yang ada, dan juga kami ya Tuhan sebagai warga gereja yang baik. Bantu kami ya Tuhan agar kami boleh sama-sama melakukan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami pun ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh dititipkan di orang tua kami yang saat ini boleh membimbing kami, orang tua kami yang boleh mendidik kami, orang tua kami yang boleh merawat kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka, baik mama papa, baik oma opa, baik siapapun itu Tuhan, yang Tuhan boleh berikan mereka untuk kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau berkati usaha, upaya, pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tak lupa Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan selalu kepada orang tua kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan mau tutup bungkus mereka dengan malaikat surgawi saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, orang tua kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan juga berkati suster dan dokter yang merawat mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga mereka yang menjaga mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kasus COVID-19 yang sedang meningkat ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan sehingga ya Tuhan bangsa kami, dunia ini boleh terbebas dari penyakit COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya di dalam aktivitas kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 217. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri kembali karena kita mau berdoa untuk persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini.
Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, perkapaian mengundang adik-adik, kelas anak kecil, dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak. Paduan suara anak dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 6:30 malam melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik klien. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, perkapaian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara dan kegiatan PKPA, yaitu pada kegiatan perkunjungan ke Panti Asuhan Pito Elok dan ibadah serta perayaan Natal PKPA 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 230 bait yang pertama. Kidung Ceria 230 bait yang pertama. Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, dan jadi penunjuk jalanku, kiranya Engkau sejalan, semoga segala kerjaku, padamu tetap berkenan, hendakku besarkan namamu, dan hidup di dalam terang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari ini, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh tiba pada akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati, biarlah firman yang tadi kami sudah dengar dan kami renungkan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mau serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayan anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.